Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Doseminah atau Arusfalia MPD selaku pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam ini serta teman-teman sekalian yang menonton video ini. Saya Aninda Rusda dari semester 2 Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan topik manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam. Meskipun kita tidak membahas peristiwa masa lalu, tetapi mempelajari sejarah ini memberikan banyak manfaat penting bagi kita sebagai calon pendidik. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pada slide yang pertama, yaitu pengertian ruang lingkup, tujuan, dan manfaatnya. Sebelum masuk ke manfaatnya, kita pahami dulu apa itu sejarah. Nah, jadi sejarah itu ialah ilmu yang mengkaji peristiwa kejadian dan perkembangan masa lampau, disusun secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan sekedar cerita biasa. Nah, pendidikan Islam itu proses membimbing dan mengembangkan potensi dasar manusia agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis menuju kesempurnaan ilmu dan akhlak. Selanjutnya, sejarah pendidikan Islam ialah cabang ilmu yang mempelajari perjalanan, perkembangan, sistem lembaga, contoh, serta pemikiran pendidikan Islam dari masa ke masa, dimulai sejak zaman Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, hingga perkembangannya di masa kini. Nah, intinya bukan hanya menghafal nama dan tanggalnya, tetapi memahami proses dan alasan mengapa pendidikan Islam berkembang seperti yang kita kenal sekarang. Nah, pada slide yang kedua yaitu ruang lingkup kajian. Nah, materi yang dibahas mencakup periode perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, masa kenabian Khulafaur Rasyidin, masa awal berdirinya pendidikan Islam berpusat di masjid dan mengutamakan pembelajaran Al-Quran dan akhlak. Yang nomor dua, masa kekhalifahan, meliputi Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan dinasti lainnya. Di masa ini, lembaga pendidikan berkembang, ilmu pengetahuan meluas, dan muncul banyak tokoh ilmuwan besar. Yang nomor tiga, masa perkembangan Nusantara. Sebelum penjajahan, pendidikan Islam berkembang melalui pesantren dan surau. Masa penjajahan mengalami tantangan, namun tetap bertahan dan menyesuaikan diri. Yang nomor empat, masa kemerdekaan hingga zaman modern. Pendidikan Islam dibina dan dikembangkan menjadi sistem pendidikan rasional yang terstruktur mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, slide yang ketiga, yaitu unsur-unsur pendidikan. Nah, merupakan komponen utama yang membentuk sistem pendidikan Islam sepanjang sejarah. Yang pertama, tujuan dan fungsi pendidikan selalu mengarah pada pembentukan akhlak mulia dan penguasaan ilmu yang bermanfaat. Yang nomor dua, lembaga pendidikan mulai berlangsungnya proses belajar seperti masjid, kutab, pesantren, madrasah, hingga perguruan tinggi Islam. Yang nomor tiga, kurikulum dan materi ajar, yaitu isi pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tetap berpusat pada Al-Quran, hadis, serta ilmu pengetahuan umum. Yang nomor empat, metode dan sistem pengajaran, cara penyampaian ilmu yang berkembang, mulai dari ceramahnya, diskusi, pengamatan, hingga pembelajaran berbasis pengalaman. Yang nomor lima, tokoh dan pemikir pendidikan ulama dan pendidik yang memberikan pemikiran baru, menyusun buku, dan memperbarui sistem pendidikan. Nah, yang nomor 6, kebijakan pemerintah, yaitu aturan dan dukungan dari penguasa yang mengaruhi kelancaran dan perkembangan lembaga pendidikan. Selanjutnya, slide yang keempat, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Nah, faktor pendukungnya ialah sosial, yaitu semangat masyarakat mencari ilmu, dukungan ulama, dan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya, politik, stabilitas pemerintah, kebijakan yang mendukung pendidikan, serta peran pemimpin yang memajukan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, budaya, yaitu nilai tradisi yang menghormati ilmu dan ulama, serta keterbukaan menerima pengetahuan baru. Selanjutnya, ekonomi, yaitu ketersediaan dana, fasilitas, serta kemakmuran masyarakat yang memudahkan akses pendidikan. Dan selanjutnya, faktor penghambat dan solusi, yaitu tantangannya konflik politik, keterbatasan fasilitas, ketertinggalan ilmu, pengaruh budaya asing, serta masa penjajahan. Selanjutnya, solusi, yaitu memperkuat peran ulama dan pendidik, memperbarui kurikulum, dukungan pemerintah, dan memanfaat teknologi, serta tetap memegang teguh nilai ajaran Islam. Selanjutnya, slide yang kelima, yaitu tujuan mempelajari sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, mengetahui asal-usul dan perkembangan, yaitu memahami bagaimana sistem pendidikan Islam dimulai,
berkembang dan mulai mengikuti perkembangan zaman. Yang nomor 2, mengambil hikmah dan pelajaran, yaitu meneladani keberhasilan para pendahulu serta menghindari kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, yang nomor 3 yaitu membangun kesadaran identitas, menyadari bahwa pendidikan Islam memiliki tradisi panjang, kokoh, dan telah memberikan kontribusi besar bagi peradaban dunia. Selanjutnya nomor 4, menjadi dasar pengembangan masa depan, yaitu ilmu sejarah menjadi acuan untuk merancang sistem pendidikan yang relevan, berkualitas, dan sesuai tantangan zaman. Yang nomor 5 yaitu menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab, menghargai warisan ilmu para ulama, serta berusaha melestarikan dan perkembangannya dengan bijak. Slide yang ke-6 yaitu manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, secara ilmiah, memperluas wawasan, melatih berpikir kritis, sistematis, dan objektif dalam menilai suatu peristiwa sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat yang belum jelas kebenarannya. Nomor 2, yaitu secara pribadi, membentuk pribadi dan akhlak yang baik, meneladani semangat belajar, kesabaran, dan pengabdian para ulama terdahulu. Yang nomor 3, secara sosial dari kebangsaan, yaitu memperkuat persatuan, memahami peran pendidikan dalam membangun bangsa, serta menjaga kebutuhan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Yang nomor 4, secara profesional, bagi calon pendidik menjadi bekal untuk menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak, serta nilai-nilai ajaran Islam. Selanjutnya kesimpulan, yaitu sejarah pendidikan Islam adalah ilmu yang mempelajari perjalanan sistem pendidikan Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa kini, yaitu ruang lingkupnya meliputi periode waktu, lembaga, tokoh, sistem, dan faktor yang memengaruhi perkembangannya. Dan mempelajarinya bertujuan untuk memahami asal-usul, mengambil hikmahnya, membangun identitas, serta menjadi dasar pengembangan pendidikan masa depan, dan manfaatnya meliputi aspek ilmu, kepribadian, sosial, hingga persiapan menjadi pendidik yang profesional dan berakhlak mulia. Nah, yang terakhir, sekian itu saja yang bisa saya presentasikan pembahasan pengertian ruang lingkup tujuan dan manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam. Mohon maaf jika ada salah kata selama video presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.